Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah taala kumpulkan kita bersama-sama di dalam menghadiri haul guru kita, pimpinan dan muassis dari Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mas'ud Siddiq, dan juga istri beliau Hajjah Siti Marliyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah taala memberikan keberkahan di dalam apa yang mereka tinggalkan dari keilmuan, dari pondok pesantren, dari majelis, keluarga, keturunan, anak, cucu, mantu, murid, santri, dan Allah taala memberikan keberkahan insyaallah kepada para pimpinan dan para pengajar dari pondok pesantren ini, wabil khusus akhina Kiai Haji Ahmad Zainal dan juga segenap keluarga besar almarhum Kiai Haji Mas'ud Siddiq. Allah taala berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama, mencintai pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muallim al-azam, pengajar yang teragung, yang mengajar kepada kita, yang mana beliau bersabda, innama bu'ithtu muallima, aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, sebagai pengajar ilmu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengkader umatnya menjadi para ulama, sehingga Rasulullah bersabda di dalam hadis, al ulama warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathu al ilma. Mereka para ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Sebab para nabi-nabi warisan yang mereka tinggalkan bukan emas, bukan perak, tetapi warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Yang mengambil dari warisan tersebut, warisan ilmu, berarti dia punya jatah warisan yang banyak. Lebih agung daripada emas, lebih agung daripada perak. Emas, perak sedikit, kecil. Seandainya seseorang yang paling kaya dia meninggalkan emas, meninggalkan perak, ya, dia meninggal 10-20 tahun yang lalu, sekarang udah habis. Kadang begitu meninggal dunia, ya langsung habis, sudah dibagi-bagi, udah gak punya apa-apa lagi. Habis, sudah gak bersisa. Berlalu setahun, 2 tahun, ya duit warisan habis begitu aja. Akan tetapi ilmu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun masih tetap ada. Sehingga al-ilm khairun minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Sebab Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ilmunya masih ada di tengah-tengah kita. Al-Imam Malik bin Anas, beliau wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi ilmunya masih ada. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, begitu juga Al-Imam Al-Hasanul Basri, dan juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka hidup Masya Allah di masa-masa yang hampir 1000 tahun yang lalu, tetapi ilmunya masih terus ada dan dimanfaatkan sampai saat ini. Padahal Imam Syafi'i gak pernah ke Cimahi, Imam Malik gak pernah ke Bandung, begitu juga Imam Bukhari gak pernah nyampe ke Jawa Barat. Akan tetapi ilmunya sampai ke sini. Ilmunya, pelajarannya, ucapannya, hadis yang beliau kumpulkan sampai dan dibaca ke tempat kita, ke negeri kita. Padahal mereka ini hidup dari 1000 tahun yang lalu atau lebih. Karenanya itu, seandainya emas atau perak bakalan habis, hilang begitu saja. Nabi Sulaiman dengan kekayaan dan harta yang dia punya, mana hartanya? Masih ada sisa cincinnya enggak Nabi Sulaiman? Masih ada sisa gelangnya enggak? Mana mahkotanya Nabi Sulaiman? Mana sendalnya Nabi Sulaiman? Mana dia? Mana singgasananya? Mana kursinya? Mana sofanya? Mana perabot yang ada di istananya? Udah enggak ada, habis.
Padahal Allah Ta'ala memberikan kekuasaan dunia kepada dia, kepada Nabi Sulaiman. Itu diantara orang yang menguasai dunia, kekuasaannya, kerajaannya mencapai dunia seisinya, itu ada 4. Yang 2 mukmin, yang 2 kafir. Fir'aun nggak dapat, dia cuma Mesir aja, nggak dapat apa-apa. Kalau adapun yang kafir adalah Namrud, dan yang kedua Bakhtanasar. Adapun yang mukmin itu ada 2. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman, yang kedua adalah Dzulqarnain. Kekuasaan mereka itu seluruh dunia, kerajaannya meliput seluruh dunia, Masya Allah. Tapi apa yang tersisa dari kerajaan mereka? Apa yang tersisa? Masih ada sisa kain sarungnya kali ada, atau pecinya, atau sorbannya, atau sendal jepitnya dah, atau bakyaknya dia. Nggak ada yang tersisa sama sekali. Tapi ilmu masih tetap ada sampai sekarang. Kita masih punya catatan dari doanya Nabi Sulaiman, dari ucapannya Nabi Sulaiman, dari ucapannya Sayyidina Daud, dari ilmunya mereka. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa hakadha, dari kisah mereka, keilmuan mereka, akhlak mereka, perangai mereka masih ada. Nah karenanya itu almarhum al-maghfurlah Kiai Mas'ud Siddiq, beliau wafat lebih kurang sekitar 2 tahun yang lalu. Enggak lama, selisihnya tidak lama dengan istri beliau wafat, meninggal dunia. Tapi walaupun wafat tetap argonya nyala terus. Kayak orang naik taksi itu argonya nyala. Argo apa? Argo pahala. Tuba liman mata wa ma matat hasanatuh. Beruntung orang yang meninggal dunia tapi pahalanya enggak mati, pahalanya enggak putus. Dan inilah orang soleh mukmin yang takwa kepada Allah Ta'ala, beginilah mewariskan kebaikan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak akan terputus, terus ngalir, terus nyambung. Justru beliau wafat, ada santri baru yang masuk, ada murid baru yang masuk, ada ilmu warisan beliau yang dimanfaatkan, terus pahalanya ngalir. Jadi amalan jariyah yang mengalir. Itu disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Dalam hadis ini kalau anak Adam meninggal dunia amalannya putus kecuali 3 hal. Dalam hadis ini yang disebutkan 3. Dirangkum oleh Imam Suyuti, hadis yang semacam ini, yang kalau anak Adam meninggal dunia amalannya enggak putus, itu ternyata ada belasan, hampir 20 dihitung-hitung. Di antaranya meninggal dunia ninggalin mushaf. Mushafnya masih terus dibaca, ataupun menulis kitab, ataupun juga yang disebutkan di dalam hadis adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Dan yang kedua shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya masih mengalir, masih bermanfaat. Dia bikin masjid, bikin pesantren, bikin kepentingan umum, masih dimanfaatkan. Bikin majelis, masih dimanfaatkan. Dia ngajarin orang ilmu, masih dimanfaatkan ilmunya itu. Dan yang ketiga waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Dan Kiai Mas'ud punya 3-tiganya. 3-tiganya dia punya. Ya, semua yang di hadis ini semuanya beliau punya. Subhanallah, ilmunya masih dimanfaatkan, sedekah jariyah apa yang beliau bangun masih dimanfaatkan. Ini kita hadir di sini pahala kita besar. Tapi yang pahalanya paling besar adalah almarhum Kiai Mas'ud. Sebab apa yang kita dapat di sini, kita dapat 1 pahala. Yang hadir ada berapa? Ada 1000, 2000. Nah itu sejumlah pahala yang hadir didapat oleh beliau sendirian, diborong oleh beliau sendirian. Walidzalik Al-Imam Syafi'i dan juga para ulama mereka mengatakan fafuz bi'ilmin
ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Raih keberuntungan dengan ilmu. Kalau kamu dapat ilmu, maka kamu hidup selamanya. Sebab manusia mati, tapi para ulama mereka tetap hidup. Bagaimana ceritanya? Manusia mati, ulama tetap hidup. Orang kalau punya ilmu hidup selamanya. Sebab orang yang hidup yang produktif. Yang tidak produktif, ya apa bedanya dia dengan kematian? Berapa banyak orang yang masih hidup, masih bernapas, masih ngobrol, masih makan, tapi udah nggak produktif, nggak ada manfaat, nggak ada guna. Ya, yang kayak begini apa bedanya dia dengan mayit? Apa bedanya dia dengan orang mati? Berapa banyak orang yang udah dimakamkan, udah wafat, udah meninggal dunia, tapi masih produktif. Apa produktifnya? Pahala tuh masih jalan, pahalanya masih ngalir. Imam Syafi'i 1000 tahun wafat meninggal dunia, ilmunya masih dimanfaatkan. Tiap hari derajatnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Begitu juga para ulama, para muhaddisin. Begitu juga almarhum Kiai Mas'ud, walaupun wafat meninggal dunia 2 tahun yang lalu, tapi enggak sedetik pun pahalanya terputus. Lahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang enggak putus. Terus wa insyaallah ilmunya beliau tetap manfaat sampai hari kiamat. Nah karenanya itu raja-raja nggak punya nikmat kayak begini. Presiden-presiden yang ada di seluruh dunia nggak punya nikmat kayak begini. Orang hartawan belum tentu punya kayak begini. Tapi berapa banyak ya orang meninggal dunia 3 hari diingat, setelah 3 hari dilupakan. Ini hari namanya Kiai Mas'ud masih disebut, balehonya ada, masih dikenang, masih difatihahkan, masih diziarahin. Sudah 2 tahun 700 hari masih disebut, masih dikenang, didoain, difatihahkan sampai kepada beliau apa yang kita lakukan, apa yang kita kirim. Namun berapa banyak orang yang begitu meninggal dunia ya sudah dilupakan. Bahkan orang begitu meninggal dunia namanya udah gak disebut. Nungguin sholat jenazah, yang ditanya mayit udah datang belum, jenazah udah datang belum, nggak disebut. Bapak fulan sudah datang, bapak fulan sudah dimandikan, bapak fulan sudah pakai kafan, bapak fulan sudah jalan ke kuburan. Nggak ada. Yang disebut mayit. Mayitnya mana? Jenazahnya mana? Jenazah lagi dimandiin, jenazah baru mau disolatin, jenazah sudah dikurung batang, jenazah lagi dikafanin, namanya hilang. Apalagi kalau orangnya bukan ahli sunnah wal jamaah, udah nggak disebut lagi. Hatta fatihah nggak dikirimin. Kesian tuh orang yang hidup, dia cari harta, kumpulin harta, udah terkumpul banyak, meninggal dunia, hartanya dibagi-bagi sama ahli waris pelit, hatta fatihah nggak mau ngirim. Hatta suruh kirimin tahlil, kagak usah pakai tahlilan, kuburin aja, kayak kucing mati. Udah begitu ziarah nggak usah diziarahin, bid'ah syirik. Ya, kita sih belajar ziarah kubur dari Nabi Muhammad. Ya, iya, Nabi ngajarin syirik, Nabi ngajarin bid'ah. Ya, mungkin Nabi nggak belajar dari ustadznya dia. Apa mestinya Nabi belajar dari ustadznya dia tuh yang gadungan? Belajar tauhid, Nabi mesti belajar tauhid lagi sama ustadznya. Nabi Muhammad bilang dalam hadis, marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya mampir kepada Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Saya ngelewatin kuburannya Musa lagi sholat di kuburannya. Subhanallah. Nabi yang hampir setiap malam ziarah ke Ahlil Baqi', apalagi kalau dia malam nisfu Sya'ban. Nabi yang dulu bersabda di dalam hadis, zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahin kuburan, sebab kuburan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kuburan siapa? Kuburan siapa aja? Kuburan orang Islam, kuburan muslim yang biasa-biasa aja, muslim yang biasa. Kuburan orang Islam yang biasa ngingetin kita akan akhirat, apalagi muslim yang luar biasa.
Kalau muslim yang biasa mengingatkan akan akhirat, apalagi kuburan muslim yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kuburannya para sahabat Rasulullah di Uhud. Ada kuburannya para sahabat di Baqi'. Kuburannya para istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bersama Rasulullah. Kuburannya Sayyidina Uthman bin Affan. Kuburannya Al-Imam Al-Hasan dibagi, ada kuburannya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan kuburannya Siti Fatimah di situ. Ada kuburannya Abbas, pamannya Rasulullah, dibagi. Ada kuburannya Al-Imam Ali Zainal Abidin di Taif. Ada kuburan Al-Imam Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Wahakadha Nabi bilang, zurul kuburan, ziarahin kuburan-kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini kuburan yang biasa, apalagi kuburan yang luar biasa. Kita belajar tauhid dari Nabi Muhammad. Enggak boleh tahlil. Tahlil apa sih? Tahlil itu apa? Ucapan la ilaha illallah. Kalau tasbih ucapan subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Kalau tahlil syirik. Jadi kalau bilang la ilaha illallah syirik. Masuk Islamnya mesti mengucap apa? Kalau bilang la ilaha illallah syirik. Terus kalau masuk Islam baca apa? Baca apa terus? Kalau masuk baca apa? Ajarin kita coba. Bilang la ilaha illallah syirik. Terus masuk Islamnya bagaimana? Biar selamat dari syirik itu bagaimana caranya? Mesti belajar sama ustadznya enggak jelas. Waliyadzubillah min dzalik. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Ta'ala menegur tuh orang-orang, jangan kita meniru orang-orang yang kalau dikumandangkan la ilaha illallah sombong, nggak mau ngomong. Enggak boleh bilang la ilaha illallah di kuburan. Siapa yang bilang? Siapa yang ngelarang? Membaca la ilaha illallah di kuburan bid'ah. Loh, ini fatwa dari siapa? Bikin fatwa palsu bid'ah. Menyampaikan sesuatu yang enggak disampaikan oleh Nabi Muhammad bid'ah. Mengharamkan sesuatu yang enggak diharamkan bid'ah. Itu bid'ah yang paling keji, yang paling jahat, pemalsuan terhadap syariat. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan berucap dengan lidah kedustaanmu, ini halal, ini haram. Tanpa dasar. Apa? Berani menghalalkan, mengharamkan apa? Dasarnya. Walidzalik ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat berfatwa, paling nekat masuk dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Orang dulu guru-guru kita, Kiai Hashim Asy'ari, begitu juga para wali songo, begitu juga para wali-wali salihin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu juga para a'immatul madzahib, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini para ulama-ulama yang berdakwah, para wali-wali. Mereka datang mengislamkan yang kafir, yang musyrik ditauhidkan, yang bid'ah disunnahkan, diajar untuk sunnah. Ini kagak, orang udah Islam malah dikafirkan. Udah bertauhid disyirik-syirikin, syirik. Terus udah ngerjain sunnah dibid'ah-bid'ahkan. Gak ada kerjaan lain. Nabi Muhammad, kapan Nabi pernah mengkafirkan seorang muslim? Kapan Nabi pernah mensyirikkan orang yang sholat, orang yang ngadep kiblat, ke kiblat yang sama, sholat dengan sholat yang sama, terus disyirik-syirikkan oleh Rasulullah? Kapan Nabi pernah memanggil seorang muslim yang ucap la ilaha illallah musyrik? Kapan? Mensyirikkan orang Islam bid'ah, mengkafirkan orang Islam bid'ah. Kapan Nabi pernah bilang nuding muslim bid'ah? Pernah begitu Nabi Muhammad? Nggak ada. Yang suka begitu siapa tuh? Ahli bid'ah.
yang gemar ngafirin orang, gemar mensyirikkan orang, gemar ngatain orang, mencaci, memaki, ngatain orang, melaknat orang, memfitnah orang, ngajak orang tuh saling bermusuhan. Yuk kita musuhin ini, yuk kita musuhin ini. Bahkan nggak seneng kalau ada orang cinta kepada orang soleh. Jangan cinta kepada wali, dibodohin. Jangan cinta kepada ulama, dibodohin. Jadi kita disuruh sama Nabi Muhammad mencintai muslim yang biasa. La yu'minu, tidak beriman seorang hamba hatta yuhibba li akhihi, hingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana cinta untuk dirinya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Dibilang, kalau cinta kepada wali itu bodoh yang kayak begitu katanya. Nabi nyuruh kita cinta kepada muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Bahkan kita didoktrin untuk cinta kepada Ashabul Kahfi, ya kan? Allah Ta'ala yang ngajarin mengagungkan kemuliaan mereka. Kita disuruh mencintai keluarganya Imran. Sampai ada satu surat di Al-Quran namanya surat Al-Imran. Imran itu siapa? Bukan nabi, bukan rasul menurut pendapat ulama. Kita disuruh cinta kepada keluarganya Imran. Imran kiai. Disuruh cinta kepada keluarganya Imran. Apalagi keluarganya para nabi-nabi. Apalagi keluarganya Nabi Muhammad. Kita disuruh cinta kepada sahabat para nabi-nabi yang lain, apalagi sahabatnya Nabi Muhammad. Kita diajarin cinta, mengidolakan ulama dari umat yang lain, apalagi ulama dari umatnya Nabi Muhammad. Lihat gak Nabi Musa datang kepada Sayyidina Khadir itu pendapat ulama berbeda. Ada ulama yang bilang dia nabi, tapi banyak ulama, mayoritas ulama ya, walaupun berimbang, cuman ya agak lebih banyak. Pendapat yang lebih banyak mengatakan kalau Khadir bukan nabi tapi seorang wali. Tapi lihat, Nabi Musa datang kepada Sayyidina Khadir. Mau ngapain? Mau ngaji, mau sowan, mau nuntut ilmu. Sehingga Allah Ta'ala menceritakan adabnya Nabi Musa. Ketika jumpa dengan Khadir, dengan tawadhu dia bilang, hal attabi'uka, apakah boleh saya mengikuti engkau ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut dengan saya cuma minta ada ilmu yang saya dapat dari engkau, minta petunjuk, minta ilmu. Masya Allah, Nabi Musa nuntut ilmu kepada ulama, kepada wali, kepada alim. Subhanallah. Kalaupun dia Nabi Musa lebih mulia daripada Khadir. Apalagi itu katanya ulama bukan nabi, wali. Masya Allah, luar biasa. Lihat tawadhu'nya Nabi Musa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ngajarin kepada kita untuk cinta kepada sholihin, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di Al-Quran ada surat namanya surat Nuh, ada surat namanya surat Ibrahim, ada namanya surat Yunus, ada lagi namanya surat apa lagi? Yusuf, ada surat Hud, ada lagi tahu surat apa? Surat Maryam. Emang perempuan ada yang jadi nabi? Nggak ada. Tapi lihat, kenapa? Untuk menanamkan dalam hati kita respect kepada mereka. Mereka orang-orang yang agung. Wa asma'is suwar itu tauqifiyah. Dalam akidahnya kita, nama suwar itu penamaannya bukan Imam Syafi'i yang namakan, bukan Imam Hanafi yang namain, bukan sahabat Rasulullah. Rasul yang menamakan tauqif min Allah Ta'ala. Itu penamaannya. Itu Nabi ketika ada uban di janggutnya, Nabi bilang, syayabatni Hud wa akhwatuha, yang bikin saya beruban karena kepikiran tadabbur surat Hud. Nabi yang menamakan itu surat Hud dan surat-surat lainnya. Dan ini Maryam
bukan nabi, bukan rasul. Imran bukan nabi, bukan rasul. Terus yang disebut itu surat bukan surat Imran, surat keluarganya Imran. Ada istrinya Imran, ada anaknya Imran, keluarganya Imran. Innallaha astafa Adama. Allah Ta'ala memilih, menyeleksi di antara semua makhluk. Allah Ta'ala mengkhususkan Adam, wa Nuh, wa Ibrahim, wa ala Imran alal alamin. Allah memilih mereka, mengutamakan mereka lebih daripada manusia-manusia lainnya. Dan Nuh adalah keturunan Adam, Ibrahim keturunan Adam dan keturunan Nuh, dan Imran mereka adalah keturunannya Ibrahim, keturunannya Nuh, keturunannya Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Dzurriyyah, satu sama lain tuh mulia, luhur dan agung. Masya Allah. Ada keluarganya Imran, apalagi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak ada tuh di dalam agama kita tuh ngajarin orang kurang ajar kepada sholihin. Kita nggak boleh kurang ajar kepada ibu bapak kita walaupun non muslim, apalagi ibu bapak yang muslim, apalagi kepada orang-orang soleh, kepada ulama, kepada para aulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menceritakan, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Yang memusuhi satu waliku, aku nyatakan perang. Allah Ta'ala nyatakan perang. Wali-wali, nggak ada tuh wali-wali, nggak ada keramat-keramat di Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun. Ini awliya Allah, ini wali-walinya Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu para wali-walinya Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali-walinya Allah, Allah Ta'ala memuliakan mereka, menyebut mereka. Oh, keramat wali nggak ada. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita percaya dengan keramat. Di Al-Quran disebutin keramat. Itu yang mindain istananya Balqis dari Yaman ke Palestina. Itu siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul. Temannya Nabi Sulaiman, muridnya Nabi Sulaiman, orang yang diberikan ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya yang bawain, saya yang datangkan. Dalam sekejap sebelum matamu melirik, pindah belok, sebelum ini mata belok melirik ke tempat lain, datang. Langsung hadir di depannya. Ada karamat. Itu dia karamat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu yang di luar nalar, yang terjadi kepada para nabi-nabi yang disebut mukjizat, boleh dan bisa terjadi kepada para wali-wali, tapi namanya karamat. Disebutnya karamat. Wal auliya dzawu karamatin rutab faman tahaw li waladin min ghairi ab. Para wali-wali mereka adalah di antara mereka yang diberikan keramat oleh Allah Ta'ala. Itu akidah di Zubad, di dalam ilmu kalam tauhid. Itu dalam Jawhar Tauhid dibilang wa athbitan lil awliya karamah faman nafaha fambizan kalamah. Kita meyakini para wali-wali punya keramat. Ada keramatnya, bisa. Ada wali-wali yang muncul keramat, ada juga yang enggak. Tetapi keberadaan keramat untuk aulia kita beriman, kita percaya. Yang mengingkari akan keberadaan keramat, enggak ada yang namanya keramat, ya buang aja tuh omongan, jangan pedulikan. Kita ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran penuh dengan cerita keramat, dengan cerita mukjizat. Al-Quran penuh, hadis Nabi Muhammad penuh dengan itu semuanya. Cuma emang dasar orang nggak ngaji, ustadznya dari YouTube, ya begitu deh. Kita ngaji bukan nama dedemit, bukan nama siluman, bukan nama orang yang nggak jelas,
Ustadznya fiktif, gurunya siapa? Ya pokoknya ada deh, fiktif juga. Gurunya juga fiktif. Ditanya, siapa syekhnya ente? Siapa berguru? Oh, saya langsung Quran hadis. Quran hadis. Sama kayak kita mau naik pesawat, bukan pilot yang nyetir. Yang nyetir pramugari. Bilang saya udah 20 tahun naik pesawat ini. Ya, tapi kan kamu cuma nyediain kopi, bukan nyetir. Nyediain kopi, bukan nyetir. Saya aja yang nyetir. Memang kamu pilot? Bukan. Saya biasa main game, cara nerbangin pesawat terbang. Aduh, samanya juga. Belajarnya dari situ. Nah, ilmu agama juga nggak ngambil dari begituan. Kalau mengambil dari orang-orang yang nggak jelas, yang nggak bersanad, namanya malpraktek. Ada almarhum Kiai Mas'ud berguru kepada para ulama, berguru di Tebu Ireng, berguru belajar kepada Kiai Dimyati, belajar kepada para ulama, kepada para masyayikh, bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad kata Ibn Sirin minad din. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita belajar agama kita. Jangan dari orang yang enggak jelas. Enggak taunya kalau kita belajar agama dari yang paling viral, dari yang followernya paling banyak. Tahu gak yang followernya paling banyak siapa? Tahu siapa yang followernya paling banyak? Iblis. Iblis followernya banyak. Pemain bola followernya banyak. Penyanyi followernya banyak. Waliyadzubillah min dzalik. Kita belajar dari begituan? Enggak. Bukan dari yang paling viral, bukan yang dari paling banyak pengikutnya, enggak. Tetapi kita belajar dari orang benar, dari orang yang bertakwa, dari mereka para aulia, para sholihin yang nyambung sanad mereka. Alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kita punya guru, para ulama, para sholihin yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ada beberapa ulama dari sahabat-sahabat kami, dia bilang, saya kalau ngelihat orang yang dakwahnya suka ngafirin, suka bid'ahin, suka mensyirikkan, mulutnya kotor, tukang caci maki, ngatain orang, fitnah orang, caci maki orang, ngatain, oh dia bukan bapak lo anak zina. Ustaz kok ngomongnya begini? Saya kalau ngelihat ketemu orang-orang macam begini di mimbar, saya bersyukur, sujud syukur sama Allah. Alhamdulillah, saya kenal Islam bukan dari orang kayak begini. Kita kenal Islam dari Kiai Hashim Asy'ari. Kita kenal Islam dari Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kita kenal Islam dari Kiai Nur Hasan Sidogiri. Kita kenal Islam dari Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Ja'far Shadiq, Maulana Syarif Hidayatullah. Dari mereka para wali-wali. Kita kenal Islam nyambung kepada mereka orang-orang yang bersanad. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Kita kenal Islam ini dari orang-orang yang jelas asal usulnya, bukan dari siluman, nggak ketahuan tahu muncul. Loh, belajar di mana dia? Ini manusia kah, kuntilanak kah, gundurwo kah? Siapa tahu muncul aja. Rupanya ada sponsor dibayar. Makanya lihat kita mau berguru, lihat orangnya, hati-hati, jaga, jangan sampai kita ketipu. Alhamdulillah, apa yang kita lihat di zaman kita ini untuk menunjukkan bahwasanya punya guru yang benar, yang jelas, mahal, nggak gampang, anugerah dari Allah Ta'ala. Kalau ketemu guru yang jelas, yang benar, yang istiqamah, pegang kuat-kuat, jangan berpaling dari jalan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutin jalan orang-orang yang berinabah, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita di jalan mereka. Ini doa kita setiap salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baiknya yang kita dampingi mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dibenci oleh Allah, al-yahud dan yang semacamnya, waladdallin, wala jalannya orang-orang yang sesat, Nasara dan yang semacamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari murka, Allah Ta'ala selamatkan kita dari kesesatan, Allah Ta'ala tempuhkan kita jalan hidayat, jalan ketaatan, jalan istiqamah, jalan adab, jalan akhlak,
jalan respek, jalan penghormatan, jalan ihtiram, jalan cinta, jalan mahabbah, jalan pembelaan kepada Nabi Muhammad, pembelaan kepada para aulia, pembelaan kepada salihin, pembelaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita di dunia dan akhirat bersama mereka. Di dunia dengan ajaran mereka, dengan ilmu mereka, dengan akhlak mereka. Di akhirat Allah taala kumpulkan kita di bawah naungan arasy-Nya Allah bersama para nabi-nabi, bersama para wali-wali, bersama para salihin, bersama para sahabat, bersama para ahlul bait, bersama orang-orang yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah taala. Allah mudah-mudahan mengangkat derajat almarhum Kiai Mas'ud dan juga istri beliau, dan Allah berikan keberkahan kepada keluarga besar beliau, dan juga para guru-guru, para asatidzah, para muallimin yang hadir tengah-tengah kita, para ajengan, para asatidzah bil khusus Ustaz Ahmad, dan juga segenap keluarga besar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari majelis ini, melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah taala. Allahumma taqabbal hadhihi da'awat, ajil bil ijabat, وفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وارزقنا حسن الخاتمة عند الممات بجاه خير البريات سيد السادات يا رب الأرض والسماوات يا أرحم الراحمين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا، أنت ولينا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، واحشرنا مع السابقين في زمرة سيد المرسلين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول. رب استجب لنا آمين. عطاك ربي جزيل، كل فعلك جميل، وفيك عملنا طويل، فجد على الطامعين. رب احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى قناة صالحة، والأرواح من تقدم من آبائنا وأجدادنا وشيوخنا، وبالخصوص صاحب الحضر والمقام كي حجي مسعود وأهله وزوجته ووالدينا ووالدكم وأمواتنا ومن مر هذا المكان أو صلى فيه وتصدق عليه وعلم وأرشد وتعلم. الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، يختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.